Hi people, welcome to Pocil Podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Di Pocil kali ini dengan suasana yang berbeda, saya sangat merasa terhormat nih karena akhirnya dapat bertemu dengan salah satu sosok wanita yang saya kagumi ya. Karena wanita ini tidak pernah putus asa dan tidak pernah lelah dalam mencari keadilan. Langsung saja kita sambut Ibu Sumarsi. Terima Ibu, kasih Elsa. Ya Ibu, apa kabar Bu? Puji Tuhan kabar baik. Puji Tuhan ya Bu ya. Bu, aku mungkin langsung aja bertanya nih ya Bu, karena kan Ibu juga mau langsung melakukan aksi Kamisan ya Bu. Betul. Kalau misalnya nih Bu, peristiwa yang terjadi di tahun 1998 itu pasti kan sangat membekas ya Bu di hati Ibu. Dan ini membuat krisis kepercayaan kepada pemerintah pasti dong Bu. Nah, kalau sekarang ini Bu, sebenarnya yang Ibu dan juga kawan-kawan di aksi Kamisan ini tuntut kepada negara ini apa sih Bu? Ya, jadi saya Sumarsi, saya ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan, panggilannya Wawan, mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, jurusan Ekonomi Akuntansi, tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98. Pada saat mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR RI karena disinyalir sidang istimewa MPR RI itu akan dipergunakan untuk konsolidasi kroni-kroni Soeharto, yaitu seorang presiden yang juga diturunkan dari jabatan presiden melalui gerakan mahasiswa. Nah, kemudian Wawan juga menjadi anggota tim relawan untuk kemanusiaan. Nah, tujuan dari aksi Kamisan ini adalah ini cara kami JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, untuk bertahan, berjuang, membongkar fakta kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas, dan melawan lupa. Nah, mula-mula kami mencari kebenaran. Kemudian setelah terbit Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kami mencari keadilan. Nah, Undang-Undang Pengadilan HAM itu mengatur tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dan masalah hak asasi manusia itu juga diatur di dalam konstitusi. Jadi, kalau kami sampai sekarang masih menuntut agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat, setidaknya 12 perkara pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh Presiden Jokowi pada tanggal 11 Januari tahun 2023 ini bisa ditindaklanjuti ke meja pengadilan HAM untuk kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM itu disahkan melalui pengadilan HAM ad hoc agar ada jaminan tidak terjadinya pelanggaran HAM berat di masa depan. Oke Bu, tapi untuk saat ini bagaimana update-nya Bu akhirnya? Ya, update-nya kemudian ketika Pak Jokowi belum menjadi presiden, beliau berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi beban politik bangsa. Kasusnya disebut ada Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, ada kerusuhan 13-15 Mei 98, penghilangan paksa Talang Sari Lampung, Tanjung Priok 65. Dan di butir berikutnya mengatakan bahwa kami berkomitmen untuk menghapus impunitas dalam sistem hukum nasional, termasuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat. Tetapi kenyataannya setelah beliau berkuasa selama 2 periode, akhirnya Presiden Jokowi menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, yang kami perjuangkan diselesaikan secara yudisial. Oke, siap Bu. Nah, kalau waktu itu kan juga sudah sempat bertemu dengan Pak Jokowi ya Bu ya? Oh, dengan Presiden SBY juga sudah. Oh, sudah. Ya. Nah, dari pertemuan tersebut ada janji-janji yang diberikan nggak kepada Ibu dan kawan-kawan? Janji-janji tidak. Tapi kami kan menagih janji. Justru menagih janji ya Bu? Kami menagih janji. Dan pada saat kami bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, kami sudah siap dengan draft pengakuan negara
bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM diakui terjadinya pelanggaran HAM berat, dan Jaksa Agung segera diperintahkan untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Kemudian saya di samping itu saya juga menyerahkan berkas advokasinya Tim Relawan untuk Kemanusiaan tahun 98, ada peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, kerusuhan 13-15 Mei 98, saya serahkan kepada Bapak Presiden. Nah, pada saat pulang saya tanya, apakah draft pengakuan negara yang saya serahkan kepada Bapak Presiden, Bapak berkenan menandatangani sekarang? Jawabannya adalah, nanti dulu Bu, saya akan mempelajari berkas yang Ibu serahkan. Untuk perkembangan ini, day by day, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, silahkan Ibu berkomunikasi dengan Pak Muldoko. Pak Muldoko itu KSP. Nah, terus kemudian saya bilang, nah di dalam berkas yang saya serahkan kepada Bapak Presiden, ada sebuah dokumen yang menyebut nama Menhankam Pangap 98. Mestinya Pak Jokowi tahu, mestinya. Menhankam Pangap 98 adalah Pak Wiranto yang namanya tercantum di hasil penyelidikan Komnas HAM dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti. Nomor 1 dia yang bertanggung jawab di dalam 3 peristiwa itu. Oke Bu, nah kalau misalnya kita flashback nih ya Bu, setelah kejadian Wawan itu sempat tidak Bu ada permintaan maaf dari entah mungkin pemerintah atau pihak yang terlibat kepada Ibu khususnya? Yang minta maaf pemerintah maksudnya? Iya, dari pemerintah atau dari siapapun yang dirasa mungkin terlibat? Ya, kalau misalnya masalah memaafkan ya, untuk kasus anak saya Wawan. Misalnya ada orang, kalau misalnya saya Wawan kan ditembak, terus kemudian saya akan memaafkan siapa kalau saya tidak tahu siapa yang melakukan penembakan itu. Kalau misalnya ada pertanyaan dendam, saya dendam dengan siapa? Saya kan tidak tahu siapa yang menembak Wawan. Tetapi ketika Presiden Jokowi sudah mengakui ada 12 perkara pelanggaran HAM berat, pemerintah Presiden atas nama negara juga tidak minta maaf, tetapi hanya menyesali. Karena ada perbedaannya Bu antara menyesali dan meminta maaf. Tapi kalau menurut saya minta maaf tidak perlu, menyesali tidak perlu. Yang penting orang yang bersalah diberi hukuman supaya jera, supaya dia tidak melakukan kejahatan yang sama. Iya betul Bu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin selama ini perjuangan Ibu dan kawan-kawan gitu ya Bu, pernah nggak sih Bu ngerasa lelah, putus asa gitu Bu? Lelah, putus asa itu manusiawi. Iya, Bu. Saya kalau lelah saya bilang sama Wawan, Wan Ibu lelah, Wan Ibu putus asa. Gitu. Tetapi kalau saya punya keyakinan dalam cinta ada semangat dan harapan. Sekecil apapun kebenaran itu bersinar. Ketika saya berada di lorong yang sempit, ada yang cahaya gelap, di ujung sana. Ada cahaya yang menyinari, kamu harus melewati langkah ini. Saya percaya itu. Iya Bu. 26 tahun bukan waktu yang sebentar, yang pendek, tetapi waktu yang lama. Banyak pengalaman di dalam perjuangan untuk menegakkan hukum yang diperjuangkan oleh Wawan dan kawan-kawannya tahun 98 yang adalah agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum. Kalau selama melakukan aksi ini Bu, pernah nggak sih Bu ada intervensi dari polisi atau dari pemerintah, mungkin dari pihak berwajib yang intervensi kepada aksi ini Bu? Melarang. Oh sering. Jadi pernah kami ini dorong-dorongan dengan polisi sampai payungnya patah, banyak yang patah. Kemudian di lokasi ini di sepanjang dulu polis lain, itu ada 13 mobil sedan polisi. Nah terus kemudian pernah kalau misalnya ada tamu negara, kami didorong polisi supaya ke belakang, minggir. Kalau presiden mau lewat, sama kami juga disuruh minggir. Kemudian kami juga dikenakan peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum yang ketentuannya 100 meter dari pintu gerbang istana tidak boleh dipergunakan untuk demo. Jadi walaupun
aksi kita ini aksi damai, tetapi di mata aparat aksi Kamisan ini adalah demonstrasi. Kami juga berkali-kali disuruh pindah, suruh pindah ke Patung Kuda, suruh pindah ke Bundaran HI, di Patung Tami, kemudian suruh pindah ke seberang taman ini, tetapi kami menolak. Saya selalu mengatakan, kalau suruh semakin dekat dengan istana, oke, saya mau. Tetapi kalau disuruh semakin jauh, saya tidak mau. Dan aksi Kamisan tidak usah dibubarkan, selesaikan kasusnya, aksi Kamisan akan berhenti dengan sendirinya. Kalau misalnya kemarin Bu, baru saja Pak Prabowo mendapatkan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4. Dan kalau Ibu melihat hasil sementara dari KPU, kan ini sepertinya Pak Prabowo unggul nih ya Bu ya. Ini gimana nih perasaan Ibu? Jadi Pak Jokowi itu, kalau saya menilainya, beliau itu adalah pengkhianat reformasi. Jadi ada koran bulan September, kalau tidak salah tahun 2000, ada pembicaraan dengan Mas Fazlur Rahman. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bilang, saya ini dilahirkan dari reformasi, menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden karena reformasi. Jadi saya tidak mungkin mengkhianati reformasi dan demokrasi. Nah, sekarang kembali ke Presiden Jokowi. Loh, dia itu kan sudah mengakui 12 perkara pelanggaran HAM, termasuk tragedi 98 dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, penghilangan orang secara paksa, dan juga kerusuhan 13-15 Mei 98. Untuk video tentang pemecatan si Prabowo dari jabatannya di Kopassus, dari Kesatuan Kopassus, beredar di masyarakat. Surat dari DKP, Dewan Kehormatan Perwira, yang isinya tentang pemecatan si Prabowo juga beredar di masyarakat. Tetapi kenapa justru Pak Jokowi, saya katakan, mengkhianati reformasi karena menggunakan agenda reformasi yang kedua, yaitu melakukan kolusi dan nepotisme untuk membangun dinasti politik dengan memasangkan anaknya yang sulung dengan memanipulasi hukum yang seharusnya belum cukup umur hingga akhirnya bisa mencalonkan diri sebagai cawapres berpasangan dengan seorang penjahat HAM yang sudah diakui oleh Presiden selaku kepala negara. Ini benar-benar Presiden Jokowi ini mungkin sudah sakit jiwa kali ya. Mungkin Pak Jokowi ini perlu harus periksa mentalnya, harus dibawa ke psikolog. Karena apa yang dijanjikan sebelum menjadi presiden dan sekarang setelah menjadi presiden berlawanan semuanya. Semuanya. Kalau aku boleh tanya nih ya Bu ya, sekarang Ibu tuh ada di tahap apa sih Bu? Apakah sudah ikhlas, apa masih berduka, apa marah, apa gimana Bu? Hidup itu seperti air mengalir. Saatnya saya menderita, saya menikmati penderitaan. Pada saat saya dalam situasi bahagia pada tahun 98, saya tidak segan-segan cerita dengan keluarga pada saat makan malam, dengan teman-teman di kantor. Saya mengatakan, saya rasanya bahagia sekali ketika saya bisa mengantarkan Wawan dan Irma. Wawan menjadi mahasiswa, Irma sudah di SMA, Wawan tidak terpengaruh dengan narkoba, dan Wawan tidak terlibat di dalam tawuran. Jadi pada tahun 97, 98, pokoknya sebelum tahun 98 itu di Jakarta itu banyak anak-anak SMA yang tawuran. Wawan tidak pernah tawuran. Ya. Itu bahagia sekali. Bahagia ya Bu ya. Nah, tapi sampai kapan nih kira-kira Ibu akan terus ada di aksi Kamisan ini? Ya, sepanjang Tuhan masih memberi kesehatan yang baik, masih memberi nyawa, saya akan melakukan sesuatu untuk memperjuangkan tegaknya supremasi hukum dan HAM agar ke depan tidak terjadi pelanggaran HAM berat lagi. Oke Bu, terakhir nih Bu, ada pesan nggak Bu yang mau disampaikan mungkin ke Pak Jokowi Bu? Bisa langsung ngomong di kamera Bu. Kepada Pak Jokowi, jangan lupa janjinya. Ketika Bapak mengatakan tidak akan mengkhianati reformasi, seharusnya Bapak tidak memanfaatkan
kolusi dan nepotisme yang diperjuangkan oleh para mahasiswa untuk diberantas, tetapi justru Bapak Jokowi menggunakan agenda reformasi yang ketiga, menggunakan kolusi dan nepotisme untuk membangun politik dinasti dengan mengangkat Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden yang belum cukup usianya, kemudian mantunya juga menjadi pejabat daerah, bahkan ketika putra sulungnya si Kaisang menjadi ketua umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Pak Jokowi tidak malu-malu untuk berkampanye PSI menang, pasti menang. Dengan alasan itu adalah demokrasi. Pak Jokowi sudah lupa apa makna demokrasi, yang selama pemerintahan Pak Jokowi, demokrasi justru menyengsarakan rakyat, bukan menyejahterakan rakyat. Siap Bu, aduh terima kasih Bu, boleh peluk nggak Bu? Kayak aku ngefans banget dari dulu sama Ibu. Ya ampun. Aku Ibu, cerita apa adanya. Iya Bu, pokoknya Ibu Semoga bermanfaat. ya, Ibu pokoknya sehat terus, Ibu tetap Aku cerita apa adanya. semangat pokoknya. Aku sih selalu mendoakan semoga kebenaran akan terungkap. Amin. Ya Bu ya. Gitu. Oke, terima kasih In People sudah menyaksikan ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Sumarsi. Gue Elsa Faradila, In Today, In People's Way. Bye. Terima kasih. Terus Ibu tetap